Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Faiza Alita Aulia selaku moderator kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu perkembangan bioteknologi dengan anggota saya sendiri Faiza Alita Aulia, Nurlela Manik, Erika Putri Maulana, dan Aura Nazila yang tidak dapat hadir pada Zoom kali ini. Slide pertama akan dibacakan oleh Nurlela Manik. 1. Sejarah perkembangan bioteknologi. Bioteknologi sudah ada sejak zaman dulu. Masyarakat zaman dulu sudah melakukan bioteknologi untuk pembuatan seperti roti, keju, atau produksi minuman beralkohol. Ada dua macam jenis teknologi, yakni bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi sudah dimulai ribuan tahun yang lalu dan terus berkembang sampai saat ini. Bila dicermati secara historis, bioteknologi sudah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu pada proses fermentasi makanan dan minuman. A. Bioteknologi konvensional. Sejarahnya, penggunaan biologi untuk memecahkan permasalahan dan membuat produk yang bermanfaatkan bagi manusia. Orang-orang zaman dulu telah memanfaatkan proses biologis tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup. Proses bioteknologi awalnya dimulai oleh komunitas pertanian pada 6000 sebelum Masehi. Istilah pertama kali bioteknologi diterapkan secara luas pada teknologi molekuler dan seluler mulai muncul pada 1960-an dan 1970-an. Berkembang. Perubahan signifikan terjadi setelah penemuan bioreaktor oleh Louis Pasteur. Dengan alat tersebut, produksi antibiotik maupun vaksin dapat dilakukan secara massal. B. Bioteknologi modern. Pada bioteknologi terjadi mulai menerapkan prinsip genetika, biokimia, dan biomolekuler. Kemajuan-kemajuan tersebut ditandai dengan ditemukannya berbagai macam teknologi, seperti rekayasa genetika, kultur jaringan, DNA rekombinan, pengembangbiakan sel induk, klonik. Teknologi tersebut memungkinkan penyembuhan penyakit-penyakit genetika maupun kronis seperti kanker. Yang kedua, pada penelitian di bidang pengembangan sel induk juga memungkinkan para penderita stroke atau penyakit lain yang mengakibatkan kehilangan atau kerusakan pada jaringan tubuh dapat sembuh. Yang ketiga, di bidang pangan dengan menggunakan teknologi rekayasa genetika, kultur jaringan, dan DNA rekombinan dapat dihasilkan tanaman dengan sifat dan produk unggul karena mengandung zat. Sekarang bioteknologi berkembang sangat pesat, terutama di negara-negara maju, gizi yang lebih jika dibandingkan tanaman biasa, serta juga lebih tahan terhadap hama maupun tekanan lingkungan. 2. Rekayasa genetika. A. Pengertian rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah teknik eksperimental yang digunakan untuk mengubah susunan genetik, baik memasukkan atau menghapus gen secara in vitro menggunakan material biologi. B. Dampak negatif dan positif dari rekayasa genetika. Dampak negatif. Adanya permasalahan etika. 2. Berpotensi memunculkan alergi. 3. Mengganggu keseimbangan alam. Dampak positif. Yang pertama, dihasilkannya individu dengan sifat unggul. Yang kedua, memperbaiki kualitas genetik. Yang ketiga, peningkatan kualitas kesehatan manusia. Yang keempat, peningkatan jumlah panen. C. Proses rekayasa genetika. Untuk melakukan proses modifikasi genetik diperlukan tahapan atau proses tertentu. Pertama adalah mengidentifikasi sekaligus mengisolasi gen yang diinginkan sesuai tujuannya. Kemudian membuat DNA atau AND salinan dari RNAD berdasarkan prosedur. Setelah itu, proses rekayasa genetika berlanjut pada pemasangan cDNA pada cincin plasmid.
lalu melakukan proses penyisipan DNA rekombinan ke dalam tubuh atau sel bakteri yang telah disiapkan. Setelah itu diteruskan dengan membuat klon organisme yang mengandung DNA rekombinan sebelum akhirnya dilakukan pemanenan produk. D. Manfaat rekayasa genetika. 1. Manfaat di bidang industri. Pada bidang industri, prinsip rekayasa genetika dimanfaatkan dalam upaya pengkloningan bakteri di beberapa fungsi tertentu, seperti melarutkan logam yang diambil langsung dari perut bumi, menghasilkan bahan kimia sebagai bahan baku pemanis buatan. Yang kedua, manfaat di bidang farmasi. Dalam bidang farmasi, rekayasa genetika dimanfaatkan untuk usaha pembuatan protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Protein ini mengandung gen hasil kloningan bakteri yang mempunyai peran mengontrol sintesis obat-obatan. Kemudian akan saya bacakan sendiri 3 manfaat rekayasa dalam bidang kedokteran. Rekayasa genetika juga memberi kontribusi dalam perkembangan di dunia medis. Beberapa di antaranya rekayasa genetik untuk membuat insulin, rekayasa genetik untuk membuat vaksin AIDS, kemudian rekayasa genetis untuk terapi gen. 4. Manfaat rekayasa di bidang pertanian. Rekayasa genetik juga kerap digunakan dalam upaya penyisipan gen ke dalam sel-sel tumbuhan agar mendapat sejumlah keuntungan sebagai berikut. Pertama, membantu menghasilkan tanaman yang memiliki kemampuan untuk menangkap cahaya lebih efektif. Dengan begitu, efisiensi fotosintesis pun semakin meningkat. Kedua, membantu menggantikan pemakaian pupuk nitrogen yang harganya cenderung lebih mahal tapi banyak dibutuhkan oleh petani. Hal ini biasanya didapatkan melalui fiksasi nitrogen secara alamiah seperti pada tanaman padi. Ketiga, membantu mendapatkan tanaman baru yang lebih menguntungkan melalui pencakokan gen seperti halnya pada golongan Solanaceae. 5. Manfaat rekayasa di bidang peternakan. Hasil memperoleh vaksin yang mampu mencegah terjadinya diare parah pada anak babi. Kedua, berhasil memperoleh vaksin efektif terhadap penyakit kuku dan mulut pada hewan ternak seperti sapi, kambing, domba, dan babi. Ketiga, saat ini tengah dilakukan pengujian hormon pertumbuhan tertentu untuk sapi yang diharapkan mampu meningkatkan produksi susu. Contoh rekayasa genetik yang berhasil dilakukan. Saat ini ada beberapa jenis rekayasa genetik yang telah berhasil dilakukan oleh para ahli. Contohnya, 1. Rekombinasi DNA, 2. Pembuatan insulin, 3. Vaksin hepatitis. 3. Aplikasi bioteknologi di berbagai bidang. A. Bidang panen. 1. Pembuatan tempe dengan menggunakan Rhizopus oligospora. Kedua, pembuatan oncom dengan menggunakan Nauraspora strophylla. 3. Pembuatan tempe dengan menggunakan Saccharomyces cerevisiae. 4. Pembuatan nata de coco dengan menggunakan Atobacter sulinum. 5. Pembuatan asam cuka dan alkohol dengan menggunakan Actobacter dan Gluconobacter. 5. B. Pertanian. Pertama, pembasmian ulat hama dengan menggunakan Bacillus thuringiensis. 2. Menghasilkan pertumbuhan hama. Menghambatan pertumbuhan hama dengan menggunakan Pheronon insecta. Ketiga, menggunakan teknik hidroponik dalam bercocok tanam, yaitu dengan menggunakan media air sebagai media cocok tanam. 4. Penyeleksian tanaman jenis mustard alami oleh manusia menghasilkan tanaman kolibri, brokoli kubis, dan kembang kol. Kemudian akan dilanjutkan oleh Erika Putri Maulana. Kesimpulan, bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup atau bakteri, fungsi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup atau enzim, alkohol, dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Rekayasa genetika adalah teknik eksperimental yang digunakan untuk mengubah susunan genetik
baik memasukkan atau menghapus gen sel secara in vitro menggunakan material biologi. Teknik ini memungkinkan penelitian untuk melakukan isolasi, identifikasi, dan melipat gandakan fragmen DNA. Karena dapat memasukkan atau menghapus gen spesifik dari suatu organisme, maka teknik ini berpotensi untuk memperbaiki kelainan genetik sehingga dapat dihasilkan individu dengan sifat unggul. Maka dari itu, rekayasa genetika merupakan dasar bioteknologi modern. Demikianlah hasil presentasi kami. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.